Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami percaya Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat kepada kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Jojo. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Boleh ada tengah-tengah kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Dan terima kasih untuk penyertaan sungguh luar biasa dalam hari-hari yang kami lalui sepanjang sepekan ini. Dan kami mulai ada di akhir daripada minggu ini. Terima kasih untuk bulan yang baru juga, yang Kau izinkan kami hadir di tengah-tengah gelombang yang sedang tidak kurang bersahabat, baik secara pandemik ataupun juga secara di mana kondisi. Biarlah Tuhan, kami berdoa kekuatan-Mu, iman terus ditambahkan dalam kehidupan kami. Aku berdoa biarlah setiap kami tidak panik, tapi kami boleh keluar menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus, sampaikan isi hati-Mu dan cara mudah mengerti, supaya kami diberkati. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Salam dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat pimpinan daripada Persekutuan Doa. Terima kasih untuk para panitia atau pengurus dari Persekutuan Doa Raja Wali Group. Saya terima kasih juga buat Angel yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga ada Pak Jerry dari tengah-tengah kita. Sudah lama sekali nggak jumpa, tapi tetap sehat luar biasa. Awet muda kayaknya nih. Oke, luar biasa. Pada siang hari ini saya mau sampaikan dengan topik tentang spiritual breakthrough, terobosan rohani. Saya kenapa mau sampaikan ini? Karena ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam ibadah mereka. Mereka nggak pernah absen dalam menjalankan ibadah mereka. Tapi ironis ya, ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama, yang rajin beribadah, gagal di dalam menjalankan kesucian hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam pelayanan mereka. Mereka begitu berapi-api di dalam pelayanan. Namun ironis, ada begitu banyak orang Kristen yang sama juga yang aktif pelayanan, gagal dalam rumah tangga mereka. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam persembahan dan perpuluhan mereka. Mereka nggak pernah absen memberi persembahan setiap minggu dan perpuluhan tiap bulan. Namun ironis, ada begitu banyak orang Kristen yang sama juga yang gagal untuk bisa tetap rendah hati, untuk bisa tetap bisa memberi hubungan dengan yang lain. Nah, saya nggak mau kita berhasil satu sisi, gagal di sisi lain. Itu sebabnya kita perlu menciptakan terobosan. Kata terobosan artinya menembus batas, melewati keterbatasan kita. Memang setiap manusia punya keterbatasan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan. Itu sebabnya kita perlu menciptakan terobosan. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi dinamis. Yang kedua, kata terobosan arti inovasi. Bicara soal alat pembunuh kebosanan, sesuatu yang baru, bicara soal perubahan. Karena semua perusahaan dan semua orang-orang yang masih berada dalam krisis, karena mereka tidak melakukan sebuah terobosan. Yang ketiga, terobosan artinya mendobrak, mematahkan, membuka jalan. Kita belajar bagaimana menciptakan lompatan yang tinggi, sehingga bisa mengejar ketinggalan di masa lalu. Bagaimana kita buka pintu-pintu kesempatan yang baru dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perumahan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin iman kita dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun mengikut dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selakan Yesus yang tekun menanggung bantai sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Kita belajar bagaimana untuk menciptakan terobosan supaya kita tidak jadi lemah atau tawar hati, dan kita bisa terus maju. Yang pertama, untuk kita bisa menciptakan sebuah terobosan, we have to learn from those who gone before us. Kita perlu belajar dari mereka yang telah mendahului kita, yang telah lebih berpengalaman dari kita, yang lebih berhasil dari kita, yang lebih maju dari kita, bahkan yang lebih makan asam garam dari kita. Sebab Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ini dikelilingi banyak saksi. Siapa saksi itu? Kalau kita baca sebelum Ibrani pasal 12, yaitu Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ayat akhir, selalu bermuara kepada pahlawan-pahlawan iman. Rupanya Rasul Paulus sudah memberitahu pada orang-orang Ibrani, belajarlah dan mereka menjadi pahlawan. Benih-benih apa saja mereka lakukan sehingga mereka bisa keluar dari kegagalan mereka. Rasul Paulus sedang memberitahu pada orang-orang Ibrani, belajarlah dan mereka menjadi pahlawan. Benih-benih apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Sebab untuk menjadi positif kita mesti kudu belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk jadi negatif kita nggak usah belajar dengan orang negatif, cukup kumpul bersama, makan bersama, bergaul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Sekali lagi, untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras. Artinya, rela korban waktu untuk belajar sama orang itu. Rela korban uang untuk di-training sama orang itu. Rela korban perasaan untuk ditegur sama dia. Tapi untuk menjadi negatif, kita nggak usah belajar dengan mereka, cukup kumpul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Di tahun 2007 ada seorang aktor terkenal yang dimana dia keluar penjara karena narkoba. Dan waktu dia keluar dari penjara, dia berjanji sama istri dan anak-anaknya. Sekali-kali aku tidak akan lagi menyentuh obat-obatan. Karena obat-obatan akan merusak hubungan keharmonisan rumah tangga kita. Setelah dia berjanji sama istri dan anak-anaknya, dia juga sempat diminta untuk berpidato di depan media pers dan massa. Dan dia berkata dengan begitu berapi-api kepada banyak anak muda, jangan sentuh obat-obatan. Karena obat-obatan akan merusak hidup dan masa depanmu. Namun ironis, setelah dia berjanji sama keluarga, dia berjanji, bahkan dia bikin motivasi kepada banyak anak muda. Dia nggak lama traveling dari Jakarta ke Surabaya. Dia berjumpa dengan teman-teman lama yang suka narkoba di kota Surabaya. Guys, apa yang terjadi? Dalam hitungan menit, dia jatuh lagi dalam narkoba. Bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bukan hitungan tahun, tapi dalam hitungan menit dia jatuh lagi dalam narkoba. Itu sebabnya Rasul Paulus sudah memberitahu tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu lengah. Janganlah kamu bodoh. Jangan kamu nggak sadar bahwa temanmu yang buruk akan merusak akhlakmu, tabiatmu, habitmu yang baik. Jadi habit, akhlak itu nggak pernah rusak karena problem. Justru kadang-kadang problem membentuk akhlak kita, membentuk habit kita. Yang sombong jadi rendah hati, yang kikir jadi murah hati, yang kasar jadi lembah lembut, yang hidupnya sembarangan jadi tertib. Justru kebanyakan problem membentuk karakter kita. Saya hari-hari ini menemukan sekali orang-orang yang mengalami problem, akhirnya mereka jadi jauh lebih lembut, jauh lebih selfless, tidak lagi egois, dan sebagainya. Justru problem mengasah dan menajamkan karakter kita. Tapi yang merusak karakter kita, lawan daripada menajamkan, menumpukan. Lawan daripada membangun, menghancurkan. Yang menghancurkan karakter kita, yang menghancurkan habit kita, itu pergaulan yang salah. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya ini negatif atau positif? Gampang melihat. Apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah?
atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin sering nyakitin orang dengan perkataan, kalau hari ini pikiran kita tidak lagi berkualitas, perkataan kita tidak lagi membangun, kita nggak lagi achieve the target, kita makan nggak lagi sayang sama keluarga, nggak dekat sama Tuhan, kita makin boros dalam mengelola keuangan kita. Saya bisa pastikan buat teman-teman, ada teman-teman yang cuek, teman-teman nggak peduli, teman-teman yang buruk, yang hanya cuma menyedot waktumu, tenagamu, dan kemudian dibiarkan engkau masuk di dalam jurang. Tapi kalau perkataanmu hari ini berkualitas, pikiranmu sehat, imanmu terbangun, targetmu tercapai, cinta keluarga, bahkan dekat sama Tuhan, bahkan potensimu berkembang. Saya bisa pastikan buat teman-temanmu, teman-teman yang positif. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibimbing dan diajar. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau dibimbing dan tidak mau diajar. Nah, kenapa seringkali kita fail, Bapak Ibu Saudara? Jawaban sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk bangku SD, SMP, SMA, kenapa teman kita nggak naik kelas? Atau mungkin kenapa kita nggak naik kelas? Jawaban sederhana. Waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak tepat. Nah, orang yang ada di atas kita, itu punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh, daripada kita di bawah yang punya daya pandang lebih sempit dan terbatas. Nah, semua orang hebat sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang yang dimentor bertahun-tahun, yang ditegur bertahun-tahun, yang di-coaching bertahun-tahun. Tidak ada Yosua yang bisa mau masuk dalam perjanjian, bangsa Israel kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. 40 tahun bukan 40 hari, bukan 40 bulan. Berarti ketahuan sekali kesetiaan, loyalitas, submission daripada Yosua. Karena nggak mudah berdampingan dengan orang yang bernama Musa, yang pernah latar belakangnya membunuh orang Mesir sembarangan, yang kasar dan arogan. Tapi tidak ada Musa yang bisa mengeluarkan bangsa Israel tanah perbudakan dan melakukan mujizat yang begitu spektakuler. Bahkan Alkitab mengatakan dia adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi dari seorang yang berangasan, karena dia tidak pernah dimentor. 40 tahun sama mertuanya Yitro. 40 tahun tinggal sama mertua, bisa bayangkan. Kadang 4 bulan aja, 4 tahun aja udah nggak betah, nggak kerasa. Udah ribut gontok-gontokan, baru kemarin saya memulihkan hubungan antar menantu sama mertua yang tidak ngomong sejak menikah. 6 tahun yang lalu. Bayangkan nggak ngomong bertahun. Sampai akhirnya diperdamaikan berkali nggak bisa, akhirnya lewat sakit penyakit. Jadi mereka berubah. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata king of success in the Bible, they were king of failure, tapi menyebabkan mereka sukses karena mereka dimentor, harusnya kenapa kita nggak rendah hati untuk terus bisa submit sama pemimpin kita di perusahaan, pemimpin kita di gereja, atau pemimpin kita bahkan di komunitas. Karena waktu kita itu dididik, di coaching, kita sedang ditarik kapasitas kita. Sebetulnya nggak ada untung apa-apa bagi pemimpin untuk bisa kasih koreksi bagi saudara. Ya, dia bisa saja menghancurkan saudara. Tapi sekali lagi, pemimpin dipakai untuk menjadi pelihat kekurangan yang kita nggak bisa lihat. Seperti contohnya kenapa pemain basket selalu membayar pelatih basket. Padahal kalau sudah bertanding antara pemain dan pelatih, pasti menang pemain daripada pelatih. Namun kenapa pemain tetap harus bayar pelatih yang notabene udah dibayar, kerjanya nyuruh-nyuruh. Kerjanya marah-marah. Biasanya kita dibayar orang untuk disuruh-suruh. Ya, bayar tukang kebun, bayar supir, bayar pembantu untuk disuruh-suruh. Tapi ini pemain membayar pelatih untuk minta disuruh-suruh. Lagi tidur enak-enak dibangunin. Lagi makan enak-enak disuruh berhenti. Lagi main betul-betul disalah-salahin. Lalu kenapa pemain tetap harus bayar pelatih? Yang notabene malah dibikin rasa nyaman terganggu. Karena pelatih selalu melihat blank spot dalam diri pemain. Pelatih selalu melihat kekurangan yang pemain tidak bisa lihat. Nah, inilah menyebabkan mereka tiap kali tampil bisa better, lebih baik dan lebih baik lagi.
Seperti contoh orang di depan ini begitu rendah hati, sejak dia remaja, dia dengerin penasehatnya Sir Alexander Ferguson. Begitu dia sudah menjadi juara dunia, dia dimaki-maki sama pelatih di tengah-tengah stadium, dia tidak marah, tidak menunjukkan sikap arogansinya, membuang muka, tapi dia mendengarkan pelatihnya waktu maki-maki dia. Di tengah stadium yang jumlahnya 45.000, disorot sama 300 stasiun televisi. No wonder kalau dia menjadi pemain bola terbaik 6 tahun berturut-turut. Kenapa? Karena rendah hati mau di-coaching. Sadarilah bahwa pemimpin muncul 10% karena bakat. Mungkin karena orang tua jago memimpin, maka dari kepemimpinan itu turun, itu cuma 10%. Pemimpin muncul 5% karena krisis. Mungkin karena orang tua sudah tidak ada. Kita sebagai anak paling tua harus memimpin adik-adik kita. Itu cuma 5%. Tapi pemimpin muncul ternyata di dunia ini 80% karena di mentor, di coaching, dibimbing, diarahkan. Semakin besar hatimu untuk belajar, semakin besar kapasitasmu. Jadi kapasitasnya tergantung dari hati kita. John Maxwell berkata, the size of your heart determine the size of your future. Jadi kebesaran hati kita akan menentukan kebesaran masa depan kita. Kalau hatimu kecil, masa depanmu kecil. Kalau hatimu besar, masa depanmu besar. Jadi yang menentukan besar kecil masa depan kita bukannya potensimu, bukan fasih bicara, bukan intelektual kita, bukan sertifikat ijazah terakhir kita, tapi yang menentukan besar kecil adalah hati kita. Mau belajar, mau tunduk, mau sapi, mau dengerin, mau diproses atau tidak. Anda mau keluar dari perusahaanmu sekarang, pindah ke tempat yang Anda pikir lebih baik, Anda akan ketemu macan yang sama, gorila yang sama, buaya yang sama. Kenapa? Karena Tuhan sedang izinkan kamu dibentuk. Kalau kamu lari dari pembentukan, kamu akan ketemu buaya lebih berat lagi. Hari-hari ini banyak anak muda yang tidak tahan kalau ditegur. Yang nggak siap kalau dikoreksi. Maka no wonder mereka hanya cuma jadi pemimpin kecil. Mereka nggak pernah jadi pemimpin besar. Karena mereka sulit diberitahu. Kalau mereka sulit diberitahu, bagaimana mereka bisa memimpin lebih baik? Kalau mereka sulit diberitahu, bagaimana dia bisa punya anak-anak buah yang mudah diberitahu juga? Itu sebabnya saya rindu setiap kita, ayo ciptakan sebuah terobosan untuk memperbesar hati kita, belajar dan komit kepada orang-orang di mana kita dipimpin hari ini. Berikutnya, singkirkan semua yang merintangi kita. Untuk menciptakan terobosan, mari get rid of it, all the burden, all the sin. Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Marilah kita, di sini, marilah kita menangkal semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berubah dengan tekun dalam perubahan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, Rasul Paulus sudah memberitahu, kalau kamu ciptakan terobosan, mari tanggalkan semua beban-bebanmu. Kenapa? Nah, ini menarik. Bahwa sebelum kita menang, kita itu perlu bertanding. Karena there is no reward without competition, there is no hadiah kalau nggak ada pertandingan. Dan ini menarik. Tidak ada pertandingan kalau Anda masih tidak mau lucuti semua beban-beban. Maka perhatikan semua pelari, semua kompetitor, semua kompetisi, itu tidak pernah ada yang bawa handphone. Tidak ada yang pernah bawa barang. Karena itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Itu akan membebani mereka punya pikiran. Atau membebani mereka punya badan. Mereka harus fokus untuk berjuang sampai menang. Nah, hal yang sama bahwa kita perlu menangkal semua beban pikiran, beban-beban dosa kita, agar kita bisa melompat lebih tinggi, berlari lebih cepat. Kenapa? Karena life is a journey. Hidup merupakan sebuah petualangan. Hidup merupakan sebuah perjalanan dari satu level kepada level tinggi, dari satu titik kepada titik lebih jauh. Tapi kalau Anda tahu bahwa hidup merupakan sebuah perjalanan, Anda membawa banyak barang di tangan, di pundak, di kepala, di dada Anda, di pergelangan kaki Anda, maka perjalanan Anda ke level berikutnya akan mencurahkan banyak energi. Perjalanan Anda
ke level berikutnya akan mencurahkan banyak energi yang mengerikan. Belum sudah sampai di puncak, belum sudah sampai di akhir, sudah keburu tergeletak karena kehabisan energi. Nah, hal yang sama, kita udah masuk tahun yang baru 2022. Dan kita baru saja meninggalkan bulan Februari. Kita hampir akan meninggalkan caturan pertama. Dan kita nggak akan terasa tiba-tiba kita sudah ada di akhir tahun lagi, tuh masuk tahun baru lagi. Nah, kalau mau perjalanan hidupmu ini ringan, enjoy, walaupun panas, kalau Anda berlari kan panas, walaupun berkeringat, walaupun kalian, kita semua dalam keadaan letih, tapi karena gak ada beban, Anda masih bisa terus berjuang. Betapa parahnya dalam keadaan kepanasan, keletihan, keringetan, kecapean, tapi sudah masih bawa barang, yang gak perlu sudah bawa. Nah, hal yang sama, tahun ini adalah tahun yang baru. Mari kita tanggalkan semua beban-bebanmu yang merintangi supaya kita bisa ringan. Nah, itu sebabnya yang kita perlu tanggalkan adalah dosa. Apa itu dosa? Harmatia. Kalau dosa dalam bahasa asli, dalam bahasa ini ada arti harmatia. Harmatia atau arti missing the target. Meleset dari target. Jadi waktu kita main panah-panahan, membidik satu lingkaran merah di tengah, kita tembak. Nah, inilah panah yang warna kuning dan warna pink, inilah harmatia. Harmatia itu artinya meleset dari standarnya Tuhan. Meleset dari prinsipnya Tuhan. Meleset dari kebenaran Tuhan. Itu artinya dosa. Nah, akibat daripada harmatia membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Akibat dari dosa membuat kita meleset dari janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji. Kenapa kok saya nggak mendapatkan doa saya? Kenapa kok saya tidak mendekat janji Tuhan? Bukan karena Tuhan ingkar janji. Tapi karena dosa membuat kamu meleset. Nah, itu sebabnya untuk bisa mencapai rencana Tuhan, kita perlu menangkan yang namanya dosa. Nah, bagaimana cara menangkan dosa? Simpel, sederhana. Anda perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan, pemulihan awal daripada terobosan. Roma 10 karena dengan hati orang percaya dibenarkan, namun dengan mulut orang mengaku dia dipulihkan, diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan, dilucuti. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh waktu kita saling mengaku dosa. Kita merdeka waktu kita saling mengaku dosa. Kita lepas dari ikatan karena kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah buat dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai, kepada mentor kita, kepada orang tua kita, kepada teman dekat kita. Nah, ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Sekali lagi sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa. Tapi mengaku pada sama, belenggu dosamu dilucuti. Jadi, kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, Anda masih malu ngaku pada sama, it's okay. Anda cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan Maha Pengampun, ampuni dosamu. Anda jatuh kali kedua di dosa yang sama, di lumpur yang sama, di lubang yang sama. Anda masih malu mengaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Anda jatuh kali ketiga di dosa yang sama, di lumpur yang sama. Oke, Anda masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi, kalau kita masuk di jatuh puluhan kali, ratusan kali, sampai ribuan kali, berarti kan kita nggak mampu melepaskan diri kita dari belenggu dosa. Anda perlu orang lain. Bagaimana caranya? Belajar ngaku. Minta didoakan. Minta di coaching dan dibimbing. Pasti teman kita akan lihatin kita, jaga kita, backup kita, dorong kita, motivasi kita, bantu kita, keluarin kita dari belenggu. Nah, memang upah dosa maut. Tapi ingat, sifat dosa itu mengikat. Jadi sekali-kali jangan pernah jajan dosa. Jangan pernah icip-icip dosa. Jangan pernah mendekat pada medan dosa. Begitu kita sekali jatuh, langsung diborgol dengan kuat. Sehingga kamu susah keluar. Nah, kuncinya untuk kamu susah keluar, firman Tuhan kasih tahu. Saling mengaku dosa.
Selama kita masih keras hati, nggak pernah senang mengeluh, nggak pernah pulih. Sebagai contoh teman saya ini, yang saya berkati dalam pernikahan, dia orang yang keras, nggak mau ngomong sama mertuanya. Sampai saya udah kasih tahu dengan baik-baik, dia tetap nggak peduli. Karena gara-gara mertuanya tidak hadir di acara pernikahannya. Karena orang tuanya nggak terlalu setuju bahwa anak itu menikah dengan perempuan ini. Karena perempuan ini pernah menikah dan cerai. Sedangkan anaknya belum pernah menikah. Dan dia dari gereja tradisi yang nggak percaya bahwa gerejanya menikahi buat seorang janda. Jadi orang tua nggak mau datang. Nah ini kepahitan yang kecewa buat dia nggak mau bicara sama sekali. Dan saya udah beritahu. Dan akhirnya dia sakit. Jantung berdebar-debar, masih muda. Masih kepala 3. Jantung berdebar-debar, seperti kena serangan jantung, ke rumah sakit berkali-kali. Dokter nggak bisa menemukan penyakitnya. Suaminya berkata, "Pak Jojo gimana?" Dia kekecewaan. Harus lepaskan pengampun, harus akui. Harus minta pemulihan. Oh, kemudian nggak percaya, Pak. Ini pasti ada kuasa gelap. Saya minta nomor telepon Bapak Pendeta Dautoni supaya dibebaskan dari kuasa gelap. Udah saya kasih nomor, silakan telepon. Ya, terus tetap aja masih sama. Gampang untuk mengeluarkan roh jahat, kalau bisa kejam, bisa keluar. Tapi untuk mengeluarkan kepahitan butuh keputusan, butuh pengakuan. Akhirnya keadaan makin buruk. Suaminya telepon saya, dan akhirnya istrinya ini yang kelas ini mengaku, saya salah dengan mama mertua. Oke, mau bersedia saya tuntun untuk mengampuni, bersedia. Saya kemudian arahkan dia untuk mengampuni, minta ampun sama Tuhan, mengarahkan untuk mengampuni mertuanya, dan sebagainya. Dan kemudian saya hubungi mertuanya, conference call, bayangnya itu di Surabaya, mertua di Surabaya, dia tinggal Surabaya, connect dulu ke Jakarta connectin ke Surabaya, mertuanya. Kemudian hubungin, dan kemudian saya jadi mediator, dan kemudian menantu mau minta maaf kepada mama mertua. Waktu dia mengakui saya salah, saya berdosa, saya sakit hati. Wah, itu mengharu biru orang sekeras Saulus. Akhirnya menangis tumpah, dan terjadi hubungan yang pulih. Dan hari ini saya nggak lagi dihubungi, diganggu, dan sebagainya. Kenapa? Ternyata dia sudah tidak lagi jantung berdebar-debar, kayak kena serangan jantung. Sambung. Ayo, saya nggak tahu apa yang mengikat kita. Apakah ada yang kita terikat dengan kepahitan, kekecewaan, pornografi, dengan dosa amoral, atau dengan hawa nafsu, dengan judi, minuman, dan sebagainya. Apa yang mengikat kita? Kita di sini punya keluarga di PD Raja Wali. Ayo, ada pemimpin di PD ini, sampaikan sesuatu, minta doa. Saya percaya kita akan merdeka dan bebas. Berikut yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Fokus to the lifestyle of Jesus Christ. Fokus pada kehidupan Yesus. Nah, fokus pada kehidupan Yesus ada 2. Yang pertama, menjadikan Yesus idola. Yang kedua, menjadi Yesus bagi orang lain. Pertama dulu, marilah kita, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan yang mata yang tertuju kepada Yesus. Wow, jangan broken fokus dong sama Yesus. Mari arahkan mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Wow, berarti Rasul Paulus sedang memberitahu iman sempurna, hidup sempurna bukanlah wacana, tapi bisa jadi wahana ketika mata kita tertuju kepada Yesus. Rasul Paulus sudah memberitahu iman sempurna, hidup sempurna, bukanlah fata morgana. Bisa menjadi kenyataan, asalkan jangan broken fokus. Tidak ada salah pagi hari kita mau lihat handphone dulu, siang hari kita mau update media sosial. Tapi yang tidak, jangan lupa untuk kita selalu juga arahkan hati kita kepada Tuhan. Bukan cuma HP, media sosial, dan respon yang cepat pada WA kita. Karena waktu kita dekat sama Tuhan, kita mirip dengan Tuhan.
Your nearness determine your likeness. Kedekatanmu akan menunjukkan keserupaan. Waktu kamu dekat sama orang barat, kamu mirip dengan orang barat. Waktu kamu dekat sama orang timur, kamu mirip dengan orang timur. Waktu kamu dekat sama Tuhan, kamu mirip dengan Tuhan. Waktu kamu mengidolakan Tuhan, kamu akan mirip seperti Tuhan. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Anak-anak kecil mengidolakan Blackpink, gaya narinya, gaya pakai pakaian mirip dengan Blackpink. Zaman dulu banyak orang mengidolakan Elvis Presley, maka gaya pakaian ya pakai jeans ya curbai seperti Elvis. Berarti tanpa saudari, waktu kamu mengidolakan Tuhan, menjadikan dia tempat pertama, merenungkan apa yang dikatakan, melakukan apa yang dia lakukan, maka perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saya heran dengan anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, melayani, tapi masih aja suka bohong, tapi masih aja suka berantem, tapi masih aja nggak bisa mengampuni, masih aja diam-diaman sama saudara kandung, masih aja bikin dosa. Berarti Anda lebih mengutamakan hawa nafsumu daripada Tuhanmu. Ingat, tubuhmu itu diperintahkan oleh jiwa. Jiwamu itu diperintahkan oleh roh. Tubuhmu tidak bisa diperintahkan oleh roh. Tubuhmu diperintahkan oleh jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kenapa pikiranmu negatif, perkataanmu negatif, keputusanmu selalu sembarangan, nggak tajam? Karena jiwanya yang negatif. Kenapa? Rohnya tidak besar, tidak diisi. Makanya penting di sini rohnya diisi, dekat sama Tuhan, sehingga rohnya bisa menaklukkan jiwa. Bagaimana cara mengalahkan anjing kecil mengalahkan anjing besar? Simpel, sederhana. Nggak mungkin sih dalam sejarah anjing kecil bisa mengalahkan anjing besar. Simpel, sederhana. Jangan kasih makan anjing besar, kasih makan anjing kecil. Masih anjing kecil mengalahkan anjing besar. Sama hal nih, bagaimana cara menaklukkan pikiran negatif, perkataan sia-sia, keputusan yang sembarangan. Isilah rohmu dengan roh Tuhan. Utamakan dia. Maka jiwamu sehat, tubuhmu, perkataanmu, perbuatanmu, dan sikapmu sehat. Berikutnya, fokus pada kehidupan Yesus, menjadikan Yesus sebagai orang lain. Nah, ini goal daripada kekristenan, bukan jadi kaya, tapi jadi Yesus, bukan jadi sempurna, bukan jadi pinter, tapi jadi seperti Yesus, jadi berkat. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Wow. Yang tekun menanggung yang saya baik terhadap dirinya dari pihak yang orang berdosa, supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Rasul Paulus sudah membuat kita untuk mengingat perbuatan Yesus, bukan waktu dia bikin mujizat. Bukan pada waktu dia melakukan ini dan itu. Tapi bagaimana reaksi Yesus waktu dia dihantam sama orang-orang tidak adil, orang-orang durhaka, orang-orang kejam. Bagaimana reaksinya? Ayo lihat. Ayo perhatikan, kata Paulus. Karena mungkin kamu bisa lupakan pengajaran Yesus. Tapi kamu nggak pernah lupakan perbuatan Yesus. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus sedang pancing. Karena orang Yahudi ini, dia bukan berfokus kepada hasil. Dia berfokus pada cara berpikirnya, itu berfokus kepada proses. Beda sama orang Yunani. Orang Yunani ini lebih berfokus kepada hasil. Nah, orang Indonesia itu selalu fokus pada hasil. Pada target, pada pencapaian. Tapi beda dengan orang Yahudi, lebih kepada proses. Nah, Rasul Paulus sedang beritahu, ayo belajar dari Yesus bagaimana dia bisa membunuh negatif ketika dipukul, diludahi, dihantam, disiksa, dianiaya. Nah, reaksinya bagaimana? Pengampunan. Nah, menjadi pertanyaan kan begini, Yesus itu oke, dia itu 100% utuh Tuhan. Tapi dia utuh juga manusia waktu dia ada di bumi. Nah, bagaimana mungkin dia adalah utuh manusia dan utuh Tuhan, tapi bisa membunuh negatif? Saya yang adalah utuh manusia dan ada Roh Kudus di dalam diri saya. Waktu orang meludahi saya, waktu orang caci maki saya bisa bereaksi. Balasan. Ini Yesus diludahi. Coba sekali-sekali Anda ludahi orang Batak. Kalau Anda nggak ditempelin, dicincang-cincang, dijadikan BPK mungkin. Tapi Rasul Paulus sedang berkata, ayo lihat Yesus.
Bagaimana dia menang atas pikiran negatif? Ternyata Yesus punya kerangka berpikir. Bukan apa yang orang lain bisa lakukan padaku, tapi apa yang aku bisa lakukan ke orang lain. Nah, sekali lagi, kita sedang belajar untuk jangan lihat hasil. Oke? Karena hasil selalu akan kita dapatkan waktu kamu mengerti prosesnya. Nah, demikian yang kita akan pelajari. Rasul Paulus sedang memberitahu pada orang Ibrani, ayo belajar dari kerangka berpikir Yesus. Waktu kamu baca Alkitab, waktu kamu baca buku, waktu kamu dengerin seminar, harusnya jangan cuma catat informasinya, tapi lihat kerangka berpikir, pelajari kerangka berpikir si pembicara, si penulis. Ini begitu kamu dapat kerangka berpikir, kamu dapat spiritnya, kamu dapat wisdomnya, dan kamu bisa mengembangkannya dengan mudah. Kita kalau nangkep informasi nggak ada habis, kita harus tangkap kerangka berpikir. Ini yang membuat kita bisa mengalami terobosan. Nah, berarti Rasul Paulus sudah memberitahu, hey, kalau Anda mau berkemenangan, ayo punya kerangka berpikir, bukan apa yang orang lain bisa lakukan padaku, tapi apa yang bisa lakukan orang lain. Jadi, selesai daripada Zoom ini, tidak lagi berpikir, apa yang pemimpin perusahaan bisa lakukan pada kita, apa yang kita bisa lakukan buat perusahaan kita. Kita sebagai seorang pemimpin, tidak lagi berpikir apa yang bawahan bisa lakukan pada kita, tapi berpikirlah apa yang kita bisa lakukan buat bawahan kita. Kita nanti ketemu keluarga di rumah, tidak lagi berpikir apa yang suami atau istri atau anak kita atau orang tua kita bisa lakukan mereka, tapi apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Kita tidak lagi berpikir apa yang negara ini bisa lakukan buat kita, karena negara ini sudah melakukan banyak hal buat kita, tapi apa yang kita bisa lakukan buat negara ini. Ketika Anda punya kerangka berpikir demikian, Anda nggak akan pernah sakit hati. Maka Yesus, karena dia punya kerangka berpikir, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Makanya dia nggak peduli orang nyakiti dia, orang mau bunuh dia, karena dia punya tujuan untuk nolong, menyelamatkan mereka. Saya percaya dengan kita punya kerangka berpikir demikian, maka hal inilah yang membuat kita bisa membunuh ide negatif dan menang dalam hubunganmu dengan yang lain. Bedanya antara Yesus sama teroris. Teroris selalu punya kerangka berpikir, mengorbankan orang lain demi kepentingan yang tercapai. Sedangkan Yesus punya kerangka berpikir, mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain tercapai. Nah, Anda punya kerangka berpikir teroris atau Yesus? Mengorbankan orang lain demi visimu tercapai, keinginanmu terpenuhi, atau mengorbankan dirimu demi kepentingannya tercapai, keinginannya tercapai, visinya tercapai. Saya berdoa agar saudara punya kerangka berpikir seperti Yesus dan kita bisa menang atas segala hal-hal negatif dalam diri kita. Amin. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Tuhan, biarlah menjamah setiap kami, supaya kami bisa terus rendah hati, dibimbing, di-coaching, dituntun sama orang-orang yang sudah ada di atas kami, di sekeliling kami, supaya kami bisa keluar terus dari kebodohan. Dan tolong bantu kami juga untuk kami bisa berani mengakui segala pergumulan yang selama ini kami masih sembunyikan, yang masih kami gumulkan jatuh bangun. Karena inilah kunci kebebasan. Yang ketiga, kami tempatkan Tuhan Yesus di tempat pertama. Yang kedua, kami punya kerangka berpikir apa yang kami bisa lakukan buat yang lain. Karena kami ada di sini untuk jadi berkat. Di dalam nama Yesus, kami berucap syukur. Amin. Saya kembali ke Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah. Memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil, dan studi anak-anakmu tidak gagal, dan setiap rencanamu disertai Tuhan. Dan kiranya Tuhan menghalalkan kau di segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya, serta COVID-19 itu sendiri, dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi, tercurah berlimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih.